warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Arinita. Saya mahasiswi dari Kadis Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Langsung saja tujuan pembelajaran di dalam ruang lingkup biologi, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan permasalahan biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Dan yang kedua, siswa menjelaskan cabang-cabang ilmu dalam biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di masa depan. Pengertian biologi dan karakteristiknya. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Biologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari semua aspek makhluk hidup, besar maupun kecil, mulai dari zat kimia penyusun bentuk-bentuk kehidupan hingga bagaimana bentuk kehidupan tersebut. Karakteristik pada biologi itu sendiri yaitu yang pertama, objek kajian berupa benda konkret. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Yang ketiga, bersifat sistematis. Yang keempat, cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajian bersifat objektif. Dan yang keenam, teori yang dihasilkan berlaku umum. Selanjutnya ada tingkat organisasi kehidupan dan objek biologi. Yang pertama yaitu molekul. Proton, neutron, dan elektron merupakan penyusun materi yang paling sederhana. Partikel proton, neutron, dan elektron bergabung membentuk atom. Contohnya seperti atom hidrogen dan atom oksigen. Atom-atom ini kemudian berikatan membentuk molekul. Contohnya seperti molekul air, molekul protein, dan molekul DNA, deoksiribonukleik asid. Selanjutnya organisasi kehidupan tingkat sel. Setiap sel memiliki materi untuk melakukan aktivitas metabolisme serta mampu tumbuh dan berkembang. Oleh karena memiliki karakteristik yang dibutuhkan sebagai makhluk hidup, sel disebut sebagai satuan unit terkecil di kehidupan. Selanjutnya organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jaringan hanya ditemukan pada organisme multiseluler atau bersel banyak. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kelompok sel ini mempunyai fungsi spesifik. Sebagai contoh, jaringan epitel berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya, serta jaringan xilem yang berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat organ dan sistem organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Lalu, organ yang melakukan fungsi dan tugasnya yang saling berkaitan tersebut disebut dengan sistem organ. Contoh sistem pencernaan. Setelah membentuk sistem organ, maka terbentuklah organisme kehidupan tingkat populasi, yang mana individu-individu sejenis jika berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama akan membentuk organisasi kehidupan yang disebut dengan populasi. Contoh dari populasi itu sendiri yaitu seperti populasi semut, populasi lebah, bahkan populasi burung. Setelah membentuk populasi, maka organisasi kehidupan selanjutnya yaitu membentuk komunitas. Pada umumnya, terdapat lebih dari satu macam populasi di suatu tempat. Contohnya dalam komunitas sawah, terdapat populasi padi, populasi rumput, populasi ular, dan populasi semut. Populasi yang saling berhubungan dan berkaitan tersebut disebut dengan komunitas. Setelah terbentuknya komunitas, lalu terbentuklah ekosistem, yaitu suatu organisasi kehidupan selalu menunjukkan saling keterkaitan, ketergantungan, dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk organisasi kehidupan ini disebut dengan ekosistem. Setelah terbentuknya ekosistem, lalu terbentuknya bioma. Bioma merupakan kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Sebagai contoh yaitu bioma tundra, bioma taiga, bioma padang rumput, dan bioma gurun.
Dan selanjutnya organisasi kehidupan tingkat tertinggi, yaitu biosfer. Biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang paling kompleks. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat adanya kehidupan. Selanjutnya ada cabang-cabang dari ilmu biologi itu sendiri, dibagikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama didasarkan pada objek dan yang kedua didasarkan pada tema permasalahan. Didasarkan pada objek yaitu cabang ilmunya seperti botani yang bergerak di bidang tumbuhan, zoologi yang mempelajari tentang hewan, mikrobiologi mempelajari tentang mikroorganisme, entomologi mempelajari tentang serangga, ornitologi mempelajari tentang burung, mikologi mempelajari tentang jamur, morfologi yang mempelajari tentang struktur bagian luar dari makhluk hidup itu sendiri. Sedangkan yang didasarkan pada tema permasalahan, cabang ilmunya seperti fisiologi yang mempelajari tentang fungsi atau faal atau proses kerja tubuh. Genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, dan ekologi, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran pada hari ini tentang ruang lingkup biologi. Selanjutnya ada manfaat dari mempelajari biologi itu sendiri loh. Yang pertama, pada bidang kedokteran dan kesehatan, seperti pembuatan serum dan antibodi monoklonal. Selanjutnya pada bidang pertanian, seperti pembuatan pupuk organik dan penemuan bibit unggul. Lalu, ada juga pada bidang peternakan dan perikanan, seperti penemuan varietas hewan unggul dan pembuatan makanan ternak. Selanjutnya ada bidang industri, yaitu pembuatan susu fermentasi, keju, nata de coco, dan lain-lain. Lalu bidang yang terakhir yaitu bidang farmasi, seperti penemuan berbagai obat untuk penyakit. Nah, sangat seru bukan dalam mempelajari biologi? Baiklah, sampai situ penjelasan kita pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.